Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komputer untuk dapat berhubungan dengan perangkat luar membutuhkan penghubung atau perantara sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Perangkat perangkat luar tersebut dapat berupa pengendalian, penerimaan, atau pengiriman data. ADC (Analog to Digital Converter) adalah sebuah rangkaian elektronika yang dapat mengubah besaran analog menjadi digital. Setiap sensor yang berbasis microcontroller sebagai pusat pengolahan data. Diperlukan adanya rangkaian ADC untuk mengubah sinyal yang diterima oleh sensor untuk menjadi besaran digital supaya sinyal tersebut bisa diterjemahkan atau dibaca microcontroller. Sensor-sensor di sini dapat berupa sensor suhu, sensor level, sensor tekanan, dan lain-lain. Adapun alat yang digunakan dalam pengkonversian sinyal atau yaitu ADC yang mengkonversikan sinyal analog ke digital, dan DAC (Digital to Analog Converter) yang mengkonversikan sinyal digital ke analog. Berikut penjelasannya. Sinyal dan data merupakan dua komponen penting dalam komunikasi dan transmisi data. Sinyal adalah impuls listrik atau elektromagnetik yang digunakan untuk menyandingkan dan mengirimkan data, sementara data adalah informasi yang akan dikirimkan. Data dapat berupa analog atau digital, sementara sinyal juga dapat berupa analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang bervariasi dan dalam intensitas atau amplitudo sepanjang waktu, sementara sinyal digital disusun dalam langkah-langkah yang terpisah, seperti 0 dan 1 dalam sistem biner. Ketika data digital dikirim, ia harus diubah menjadi sinyal digital yang biasanya dilakukan dalam teknik pengkodaan. Sinyal digital dapat berupa sinyal periodik atau non-periodik dan memiliki bandwidth yang lebih besar daripada sinyal analog. Data digital juga dapat berupa data analog atau digital dan dapat diubah menjadi sinyal digital atau modulasi menjadi sinyal analog untuk transmisikan melalui media transmisi. Data dapat berupa analogi atau digital. Data analog mengacu pada informasi yang memiliki nilai kontinu, sedangkan data digital memiliki nilai diskrit. Data analog dapat ditransmisikan cukup jauh dengan menggunakan gelombang radio, sedangkan data digital hanya dapat mencapai jarak yang relatif dekat. Apa itu sinyal bitrate? Bitrate atau tingkat bit adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah data yang ditransmisikan dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam satuan bit per detik atau bps. Ini adalah cara untuk menunjukkan seberapa banyak informasi yang dapat ditransmisikan melalui jaringan atau media penyimpanan dalam suatu periode waktu. Bitrate juga berperan penting dalam menentukan kualitas dan kecepatan transfer data dalam jaringan komputer. Semakin tinggi bitrate dalam jaringan, semakin cepat data dapat dikirimkan antara perangkat-perangkat tersebut. Tetapi meningkatkan bitrate juga dapat memerlukan infrastruktur yang lebih kuat dan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, apa itu bit-like? Bit-like adalah panjang bit, mengacu pada jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan suatu data. Ini dapat berlaku untuk berbagai konteks, termasuk dalam representasi data numerik, pengkodaan teks, dan penyimpanan informasi dalam berbagai format. File panjang bit juga relevan dalam konteks pengkodaan karakter dalam teks, misalnya dalam ISCIA (American Standard Code for Information Interchange), setiap karakter direpresentasikan dengan 7 atau 8 bit, tergantung pada variasi ISCIA yang digunakan. Jadi panjang bit sangat penting dalam memahami beberapa banyak informasi yang dapat direpresentasikan atau disimpan dalam suatu format digital. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Gangguan pada proses transmisi. Gangguan pada proses transmisi
Gangguan dalam proses transmisi merujuk pada segala macam gangguan atau gangguan yang dapat terjadi selama proses pengiriman data dari satu titik ke titik lainnya melalui media transmisi seperti kabel, serat optik, atau media nirkabel. Gangguan dapat terjadi karena berbagai alasan termasuk yang pertama gangguan fisik. Ini terjadi ketika media transmisi fisik rusak atau terganggu seperti kabel yang putus, konektor yang longgar, atau interferensi elektromagnetik pada kabel. 2. Gangguan elektromagnetik. Sinyal-sinyal elektromagnetik dari perangkat lain atau sumber luar dapat mempengaruhi transmisi data, penyebab instruksi atau kehilangan data. 3. Gangguan jarak. Sinyal dapat melemah seiring dengan jarak perjalanan melalui media transmisi yang dapat menghasilkan kesalahan atau hilangnya data jika tidak diperkuat dengan baik. 4. Gangguan pada perangkat. Gangguan dapat terjadi di perangkat pengirim atau penerima, seperti kerusakan perangkat keras, kesalahan dalam algoritma pengkodean atau decoding, atau masalah kinerja perangkat lunak. Gangguan jaringan. Gangguan juga dapat terjadi di jaringan itu sendiri, seperti kelebihan beban jaringan, konflik alamat IP, atau serangan siber. Dan apa saja dampak dari gangguan proses transmisi? Dampak dari gangguan proses transmisi bisa beragam, mulai dari distorsi data yang ringan hingga kehilangan total data. Untuk mengatasi gangguan tersebut, berbagai teknik digunakan termasuk redundasi data, teknik deteksi dan koreksi kesalahan, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang andal, dan manajemen jaringan yang cermat. Kesimpulan, sinyal dan data merupakan dua komponen penting dalam komunikasi dan transmisi data. Sinyal adalah impuls listrik atau elektromagnetik yang digunakan untuk menyandikan dan mengirim data, sementara data adalah informasi yang akan dikirim. Sinyal digital bitrate dan bitrate. Bitrate tingkat bit adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah data yang ditransmisikan dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan panjang bit atau bitrate mengacu pada jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan suatu data. Gangguan pada proses transmisi merujuk pada segala macam gangguan atau gangguan yang dapat terjadi selama proses pengiriman data dari satu titik ke titik lainnya melalui media transmisi, seperti kabel, serat optik, atau media nirkabel.